Shalom. Hari ini kita sama-sama belajar satu topik dengan judul Adam dan Kristus. Adam dan Kristus. Sama-sama kita mau belajarin bagian dari firman Tuhan ini. Saya berharap Roh Kudus membantu untuk menjelaskannya, menerjemahkannya, supaya saudara bisa mengerti dan kita semua diberkati. Amin. Oke, mungkin kita sama-sama buka di Roma 5, mulai dari ayat mulai dari ayat 12 sampai dengan ke-21. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, semua keturunannya memiliki natur dosa. Semua keturunan Adam memiliki natur dosa di dalam dirinya, termasuk kita. Terus ayat berikutnya. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Lihat di sini jelas Paulus bilang, dosa ada bukan karena manusia melanggar hukum Taurat. Sebab dosa ada sebelum hukum Taurat ada. Dosa ada sebelum hukum Taurat ada. Jadi dosa itu adalah melanggar natur Allah. Melanggar natur Allah atau melanggar siapa Allah. Dan ini terjadi karena dosa dari satu orang, yaitu Adam, dan turun-temurun sampai hari ini. Terus lanjutkan. Roma 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam. Nggak semua orang berbuat dosa yang sama seperti yang dibuat Adam, tapi maut tetap berkuasa. Dosa itu berkembang. Dosa itu terus berkembang. Tambah hari tambah parah. Dosa manusia terus berkembang. Dosa yang didiamkan akan terus bertumbuh, akan terus berkembang sampai kian hari tiap kian rusak gambar Allah. Terus yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, terus 16. Roma 5 ayat 15. 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, di sini dibedakan, Paulus sedang membedakan, menegaskan perbedaan Adam dan keturunannya dan Kristus beserta orang percaya dan semua keturunannya. Terus ayat 16-nya, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. iya, karunia Allah atas semua pelanggaran-pelanggaran itu akan menghasilkan pembenaran. Terus ayat 17. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan menganugerahkan kebenaran
akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, sekali lagi saya ulang, dalam bahasan ini Paulus menegaskan perbedaan Adam dan keturunannya dan Kristus bersama setiap orang percaya kepadanya. Pelanggaran Adam dikontraskan di sini dengan yang namanya kasih karunia. Pelanggaran Adam seperti dibenturkan dengan kasih karunia Allah. Akibat dosa, Adam tapi dipatahkan dengan ketaatan dari Kristus. Dipatahkan atau disandingkan dengan ketaatan dari Kristus yang menghasilkan perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan yang sangat timpang. Terus, lanjutkan. Roma 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang memperoleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Lihat ya, jelas di sini. Karena dosa satu orang, semua orang kena hukuman. Karena kebenaran satu orang, semua orang kena kelimpahannya. Terus ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. lihat, disandingkan lagi, disandingkan terus antara ketidaktaatan dengan kebenaran, dengan ketaatan. Terus disandingkan terus oleh Paulus, terus lanjutkan. Ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, karena hukum Taurat itu menyingkapkan dosa. Kalau tidak ada hukum Taurat, orang nggak ngerti yang namanya dosa. Karena hukum Taurat disingkapkan, oleh sebab itu orang jadi mengerti apa artinya kesalahan. Terus lanjutkan. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oke. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke. Jadi selain itu Paulus juga menegaskan perubahan status kita semua, perubahan status kita mengalami perubahan status dari dalam Adam yang berdosa, melakukan pelanggaran, jatuh dalam kuasa maut. Kita diubah statusnya, jadi di dalam Kristus yang beroleh kebenaran, yang memperoleh kebenaran. Sekali lagi, Paulus menegaskan perubahan status kita, status saudara, status saya, status kita atau status saudara dan saya, dari di dalam Adam yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam pelanggaran, yang hidup di bawah kuasa maut, dan berujung pada kematian kekal. Kita diubah dalam status itu, jadi di dalam Kristus yang beroleh anugerah dan beroleh pembenaran. Kita mengalami perubahan dari dalam Adam ke dalam Kristus. Nyatanya boleh saya ngomong ya, enggak semua orang yang datang ke gereja, enggak semua orang yang datang ke gereja sudah di dalam Kristus. Setuju enggak? Enggak semua orang yang beribadah di hari Minggu atau mengaku dirinya sebagai orang Kristen itu sudah di dalam Kristus. Bisa terima? Saya pernah ngomong, banyak orang ada mengaku di dalam, tapi hatinya keras. Hatinya keras seperti batu, sehingga dia tidak menyerap nilai-nilai Kristus.
tidak menyerap nilai-nilai Kristus. Tapi kalau orang di dalam Kristus dan dia punya hati yang lembut, dia bisa menyerap nilai-nilai Kristus. Dan orang ini yang akan mengalami transformasi atau perubahan total di dalam Kristus. Bagaimana penggenapannya? Dalam arti perubahan status kita. Gimana? Dimulainya gimana perubahan status kita di dalam Kristus itu? Coba sama-sama kita lihat di Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Matius 3 ayat 13. Nah, Maka ini kita mengalami perubahan status. Ini mengalami perubahan status dari dalam Adam ke dalam Kristus. Oke? Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Iya. Lihat, Yohanes bilang, aku yang perlu dibaptis. Bukan kamu yang dibaptis, tapi aku yang dibaptis. Terus? Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Iya, bahasa Inggrisnya ini all righteousness, semua kebenaran. Kita menggenapi semua kebenaran. Jadi momen baptisan itu adalah momen penggenapan seluruh kebenaran. Saya ulang sekali lagi, momen baptisan adalah momen penggenapan seluruh kebenaran. Nah, permasalahannya sekarang, apakah seorang yang sudah dibaptis sudah di dalam? Belum tentu. Bahkan saya melihat, maaf kita boleh sharing sedikit. Kita melayani pelepasan, kita melayani konseling pelepasan. Orang yang sudah dilepasin, kadang hidupnya juga tidak bertanggung jawab. Tidak menjaga kebenarannya, tidak pusing dengan yang namanya kebenaran. Dia lebih memusingkan kepentingannya. Momen baptisan adalah momen penting. Di sini momen new creation, penciptaan yang baru. Momen baptisan adalah momen penciptaan yang baru. Dan Tuhan bilang di situ, tadi dibilang, bukannya kamu yang aku baptis, tapi aku yang harus dibaptis. Tapi Tuhan bilang apa? Aku melakukan ini supaya genap seluruh kebenaran. Artinya apa? Itu adalah momen pelantikan. Inaugurasi, pelantikan Kristus sebagai anak Allah. Oke. Terus lanjutkan. Dan Yohanes pun menurutinya. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Iya, 17. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara ngerti nggak di sini? Jelas ini berbicara soal inaugurasi atau pelantikan Kristus. Disahkan. Di sini disahkan, Yesus benar-benar sah sebagai anak Allah yang berkenan. Ini adalah momen penting karena ini adalah momen saudara mengalami ciptaan yang baru atau masuk dalam new creation dan penggenapan seluruh kebenaran. Kita bisa lihat ya, kita sudah belajar beberapa minggu lalu soal restart. Saudara masih ingat restart? Masih ingat
kita di restart lagi, Tuhan ciptain di restart lagi, Tuhan diciptain restart lagi. Dan ternyata manusia gagal terus. Manusia gagal terus. Coba kita lihat sama-sama di Kejadian 1 ayat 27. Ini kita bicara dari momen penciptaan. Momen penciptaan, terus di restart terus. Oke? Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Diciptakan segambar serupa Allah. Di Kejadian 1 dan Kejadian 2 adalah momen penciptaan. Setuju? Kejadian 3 momen apa? Momen pencobaan, jatuhnya manusia di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bukan. Oke. Ya, jadi ini penegasan. Tuhan nggak ngomong semua buah pohon ini, tapi iblis bilang semua buah pohon yang ada di taman ini kamu jangan makan. Jadi iblis menambahkan sesuatu dari perkataan Tuhan. Itu memang kerjaan iblis gitu, menambahkan sesuatu dari perkataan Tuhan. Terus Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Terus 3. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Iya, manusia yang nggak tahu firman, akhirnya menyimpang juga. Manusia yang nggak tahu firman atau nggak belajar firman, akhirnya menyimpang juga. Apa? Karena Tuhan nggak bilang kamu raba. Tuhan bilang kamu jangan makan. Yang itu. Tapi manusia di sini bilang kamu jangan makan dan jangan kamu raba. Ditambahkan lagi. Jadi sama-sama nyimpang. Manusia yang nggak tahu firman menyimpang. Iblis sudah pasti menyimpang. Manusia yang nggak tahu firman ya menyimpang. Makanya saya bilang, saudara dan saya benar-benar harus benar-benar belajar. Belajar bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara jangan sampai dikecohkan oleh perkara-perkara yang begini. Saudara bisa belajar tentang misalnya gimana caranya saudara upload TikTok segala macam. Saudara bisa belajar itu. Tapi kenapa saudara nggak belajar yang namanya firman Tuhan? Saudara nggak ngotot dengan firman Tuhan. Akhirnya apa? Gampang sekali manusia dicobai. Nah, saudara perhatikan. Oke. Kaget. Oke, dicobai. Saudara perhatiin. Momen yang tadi pertama kita baca di Kejadian 1 adalah momen penciptaan. Momen yang kita baca ini adalah momen pencobaan. Oke? Terus Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. ya dosa sedikit-sedikit kamu nggak akan mati lah. Ya memang dosa sedikit-sedikit kita merasa kita hidup dalam kasih karunia, kita nggak mati. Tapi sadar nggak saudara, sedikit dosa ditumpuk akan menjadi bukit. Dan ketika bukit itu udah besar, dosa itu akan berbuahkan yang namanya maut. Satu kali saudara udah berhenti, misalnya saudara udah berhenti dari dosa itu, satu kali saudara masuk lagi,
saudara akan terikat lagi. Begitu saudara terikat lagi, saudara akan lebih sulit keluarnya. Akan mengalami lebih sulit keluarnya. Terus Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. ini perkataan iblis ya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Karena iblis selalu maunya jadi seperti Allah. Dan dia goda manusia untuk jadi seperti Allah juga. Terus? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, 6. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Iya, pohon itu memberi pengertian. Dosa itu memang memikat. Dosa itu memang memikat. Kalau saudara nggak belajar, nggak di dalam Tuhan, saudara pasti gampang terpikat. Oke, terus? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke. Jadi momen pertama apa tadi? Penciptaan. Momen kedua? Pencobaan. Momen ketiga? Kejatuhan. Tuhan restart ya. Tuhan restart dengan Nuh. Saudara lihat, Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Riwayat Nuh. Riwayat Nuh. Riwayat. Riwayat Nuh. Nuh adalah seseorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini restartnya. Tuhan cipta ulang. Tuhan bilang, wah Adam udah gagal, Tuhan bikin lagi Nuh. Nuh bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Saudara lihat, momen pertama, momen penciptaan. Sekarang kita lihat, Kejadian 9 ayat 20. Kejadian 9 ayat 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ya. Ini momen pencobaan. Terus ayat 21. Ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Iya, dia telanjang di dalam kemahnya. Jadi momen penciptaan, momen pencobaan, masuk lagi momen kejatuhan. Nuh jatuh, Nuh gagal. Wah, gak bisa. Nuh gagal. Kenapa? Nuh sudah, waktu kemarin saya udah bahas, ada masalah yang sama, yaitu ketelanjangan. Waktu manusia jatuh dosa, manusia bilang, gue telanjang. Dia ambil daun pohon ara. Gak bisa. Ketelanjangan harus pakai kulit binatang, artinya harus ada penumpahan darah. Dosa hanya bisa ditutupi dengan penumpahan darah, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Nah, Nuh telanjang, dia jatuh dosa, dia telanjang, dia jatuh dosa. Nah, diulang lagi, penciptaan ulang, yaitu lewat Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke, terus? Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke, 3. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara perhatiin ini momen apa? Creation lagi, penciptaan lagi. Kenapa? Karena ketika Nuh sudah gagal,
Tuhan bikin yang namanya Abram. Tuh, gimana caranya? Tuhan suruh dia pergi dulu dari sanak saudaranya. Tuhan suruh dia pergi dulu dari sanak saudaranya. Ini momen penciptaan. Sekarang kita masuk dalam momen berikutnya, yaitu momen ujian. Saya lupa di Kejadian 12, Kejadian 14. Bukan, Kejadian 12, masih Kejadian 12 ayat ke-10. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ya, ada kelaparan di dalam negeri. Ini momen cobaan, ini momen ujian. Apa yang dilakukan? Dia jatuh. Gimana caranya? Dia pergi ke Mesir. Tuhan memang suruh dia pergi ke Mesir. Tuhan suruh dia pergi ke Kanaan. Kenapa dia pergi ke Mesir? Di Mesir dia jatuh di dalam dosa. Ayat 11. Ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, Sarai. memang aku tahu bahwa engkau adalah seseorang perempuan yang cantik parasnya. Terus 12. Ayat 12. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Nah, manusia selalu begini. Apa yang belum terjadi udah dirancang di otak. Apa yang belum terjadi sudah ditakutin. Nah, ini cara kerja kegelapan sebenarnya. Apa yang belum terjadi kita takutin. Akhirnya apa? Akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Kita termakan tipu daya iblis. Yang saya pernah ngomong sama saudara, iblis mainnya di sini. Ini portalnya, ini cara membukanya. Gimana cara membukanya? Ya dia masuk di sini di pikiran saudara. Kita buka portalnya, baru dia masuk roh jahatnya. Dia ubah, dia korek, dia hancurin hidup kita. Itu cara kerjanya. Terus lanjutkan. 13. Kejadian 12 ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Iya. Akhirnya bermasalah. Kenapa? Sarai harus buahnya dari Abraham. Enggak boleh dari Mesir, dari Firaun, dari manapun enggak bisa. Harus dari Abraham. Karena Tuhan janjinya ke Abraham. Tuhan bilang, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Tapi apa yang dibuat Abraham? Apa yang dibuat Abraham? Dia pergi ke Mesir, dia bilang aja kamu adikku. Kalau kamu disamperin, ya bilang aja kamu adikku. Gak apa-apa. Supaya aku bisa tetap hidup, supaya aku bisa tetap makan. Nah, kita sering begini, kita sering ngerancang sesuatu yang sebenarnya salah. Pakai pola pikir kita, pakai pengetahuan kita, supaya apa? Supaya kita dapat survive. Yang sebenarnya bukan begitu cara kerjanya. Belajarlah berserah sama Tuhan. Oke. Lihat, saudara lihat, perhatiin. Sama gak alurnya? Sama, cipta, cobaan, jatuh. Cipta, cobaan, jatuh. Sekarang kita lihat Israel di Keluaran 4 ayat 22, 23. Keluaran 4 ayat 22. Adam itu disebut anak. Israel disebut anak juga, anak sulung. Coba lihat Keluaran 4 ayat 22, 23. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku,
anakku yang sulung. Nah, ini Tuhan cipta lagi. Gimana caranya? Israel dipanggil. Israel dipanggil. Supaya apa? Tuhan bilang Israel itu anakku, anakku yang sulung. Saudara bisa ngerti polanya? Polanya sama terus ya. Polanya ya, cara Tuhan bekerja. Tuhan bilang ini gagal, buka yang baru. Ini gagal, buka yang baru. Ini gagal, bikin yang baru. Terus Tuhan gak pernah kehabisan akal. Tuhan gak pernah kehabisan akal. Sampai puncaknya nanti Yesus yang keluar. Saudara bisa perhatiin, waktu pertama kali manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan bilang? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Ada permusuhan antara kita dengan kuasa kegelapan, antara kita dengan dosa. Permasalahannya apa? Banyak orang Kristen hari ini masih hidup di dalam dosa dan merasa dosa itu sangat menarik dan nyaman. Yang membuat akhirnya orang Kristen tetap hidup di dalam Adam yang lama. Nggak pernah berubah dalam Adam yang baru. Hidup terus di dalam kecurigaan, terus di dalam kecurigaan. Ini otak dipenuhi dengan kecurigaan. Terus kita bilang kita manusia baru. Enggak. Saudara hidup dalam kepahitan. Saudara bilang saudara manusia baru. Enggak. Saudara bukan manusia baru, saudara manusia sama Adam. Kalau saudara masih hidup dalam manusia yang lama, cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, saudara masih Adam. Terus lihat jelas di sini, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Lihat, perhatiin terus. 23. Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ya, jadi gini, anak diganti anak, anak sulung diganti anak sulung. Israel itu anak sulung. Tuhan bilang, kalau kamu larang dia beribadah, kamu akan berhadapan dengan aku. Kalau engkau menahan anakku yang sulung, aku akan bunuh anakmu yang sulung. Saudara bisa ngerti maksudnya apa di sini? Ngerti tidak? Saudara anak Tuhan bukan sih? Halo, saya ulang sekali lagi, saudara anak Tuhan bukan sih? Anak Tuhan bukan? Kalau saudara anak Tuhan, Tuhan pasti bela saudara kok. Percaya, Tuhan pasti bela saudara. Tuhan bilang, siapa yang berhadapan dengan siapa yang menahan kamu, dia berhadapan dengan aku. Itu jelas firman Tuhan bilang, lihat di situ. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Permasalahannya sekarang, Tuhan membebaskan saudara dari semua ikatan. Tujuannya untuk apa? Halo? Untuk apa? Itu jelas dibilang beribadah. Saudara dibebaskan oleh Tuhan untuk beribadah. Oke, saudara ke gereja. Oke, saudara ke gereja. Gimana dengan ibadahmu di rumah? Gimana dengan ibadahmu sehari-hari sama Tuhan? Kalau saudara nggak bangun hubungan dengan Tuhan dan merasa kekristenan sebagai suatu kekangan, saya bilang, saudara tidak memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan beri buat saudara. Saudara sedang tidak memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan beri buat saudara. Oke? Saudara perhatiin, terus kita lanjut ke Keluaran 14 ayat 16 sampai dengan ke 22. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Oke, terus? Ayat 17.
Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Terus 18. Ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Iya. Terus 19. Ayat 19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Saudara perhatiin ayat ini, terus lanjutkan 20. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam itu. Terus 21. 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Iya. Terus 22. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini bicara soal baptisan. Ini bicara soal baptisan. Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 2. 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Iya, ini bicara soal baptisan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka harus dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Mereka masuk ke dalam laut, itu bicara soal baptisan. Nah, tadi saya bilang, ada sesuatu yang mengusik hati saya sebenarnya. Coba saudara perhatiin ayat 19 dan 20. Kalau saudara benar-benar perhatiin kata per kata, saudara pasti tahu. Saya berharap saudara jeli baca ini. Keluaran 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Tolong perhatiin kata per kata. Ayat 20. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Cukup. Saudara ada perhatiin nggak kata apa? Aduh, halo. Bergerak, berpindah posisi. Oke. Ada yang perhatiin? Halo? Ngantuk ya nonton bola ya? Ikna? Oke, saya nggak fokus di situ sebenarnya. Coba saudara perhatiin kata tentara. Tuhan ngomong di situ ayat 19 dan 20 dibilang tentara Israel. Yang dikeluarin sama Tuhan itu budak, bukan tentara. Paham gak sih? Paham gak? Yang dikeluarin sama Tuhan itu budak, bukan tentara. Kenapa Tuhan ngomongnya tentara? Ayo, ada yang bisa jawab? Saudara harus menyadari ketika saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara bilang, Tuhan saya mau percaya kepada Tuhan.
saudara masuk di dalam peperangan rohani, dan di situ saudara adalah tentara Kristus. Enggak mungkin ada orang Kristen yang lepas dari peperangan rohani. Enggak mungkin. Enggak ada satupun orang Kristen yang bisa lepas dari namanya peperangan rohani. Enggak akan ada, sampai kapanpun enggak ada. Orang yang mau lepas dari peperangan rohani itu orang yang mau hidupnya santai, nggak mau perang. Oleh sebab itu saudara perhatiin, Tuhan bilang tentara Israel. Yang Tuhan bebaskan di situ budak, bukan tentara, tapi Tuhan menyebut mereka tentara. Sadar gak saudara? Saudara itulah tentara. Paulus bilang, seorang prajurit tidak pusing dengan dirinya sendiri. Seorang prajurit yang dipusingkan apa? Gimana caranya dia berkenan kepada komandannya. Sampai sini ngerti? Jelas? Ya, tadi bicara soal baptisan. Ya, mereka masuk ke air, bicara soal baptisan. Sekarang lihat, kita maju ke depan, kita lihat di Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan seterusnya. Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang Amalek melawan orang Israel di Radihim. Rafidim. Oke, terus. Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Oke, ayat 10. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Terus ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kalau nggak apa-apa, salahanmu diampuni. Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seseorang di sisi yang satu, seseorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Iya. Saudara perhatiin, ini momen setelah mereka keluar dari air. Setelah mereka masuk di dalam hidup yang baru, new creation, apa yang dia lakukan? Perang. Lawan siapa? Amalek siapa? Amalek itu melambangkan kedagingan kita. Kenapa? Karena dia keturunan Esau. Begitu dia perang lawan orang Amalek, gimana cara ngalahinnya? Angkat tangan ke Tuhan. Oke, yang nopang siapa? Oke, Harun dan Hur. Yang perang siapa? Yang perang itu Joshua. Yang maju perang siapa? Saya ulang sekali lagi, yang maju perang siapa? Yang angkat tangan siapa? Musa. Yang nopang siapa? Saudara harus ngerti maksudnya. Ini melambangkan kedagingan. Ketika saudara melawan kedagingan, yang berperang bukan saudara, tapi Yosua, Yesus Kristus. Yesus berperang ganti saudara. Jelas di situ dibilang Yosua disuruh perang. Yosua maju perang. Yesus yang maju perang.
Musa cuma angkat tangan. Kita cuma angkat tangan kita nih, lawan dosa. Kita cuma angkat tangan. Tuhan, aku gak mampu. Ketika kita mulai penat, kita mulai capek. Yang nopang siapa? Harun. Harun artinya apa? Pembawa terang. Hur artinya apa? Penebus, mulia, pembebas atau mulia. Harun dan Hur ini bicara soal Roh Kudus. Saya ulang sekali. Harun dan Hur ini bicara soal Roh Kudus. Yang perang itu Yosua, yang perang itu Yesus. Yang angkat tangan itu kita. Yang nopang itu Roh Kudus. Tapi kan kita sering penat, begitu kita lawan dosa, kita perang lawan dosa, kita bilang, aduh Tuhan capek banget sih, gue disakitin mulu. Capek banget sih lawan ini, orang nih bebal banget sih. Capek banget sih. Begitu kita udah penat, tanpa Roh Kudus kita kalah. Saya ulang, tanpa Roh Kudus saudara kalah. Ketika saudara melawan dosa, melawan kedagingan, saudara cukup angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, saya gak mampu. Tuhan tolong saya. Tuhan mampukan saya. Roh Kudus akan tolong saudara. Roh Kudus topang saudara. Dan Tuhan yang berperang ganti saudara. Jelas gak? Jelas kan ayatnya tadi? Kita udah baca sama-sama. Ya. Saudara lihat polanya berulang lagi gak? Polanya berulang lagi gak? Pertama, baptisan. Masuk di dalam peperangan. Nah, sekarang lihat. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Ini setelah baptisan. Apa yang terjadi? Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Terus ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Lebih baik gue jadi budak tapi gue dapat ikan. Lebih baik gue jadi budak tapi dapat daging. Terus kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Lihat, Pak Yogo misalnya suka makan, tapi apa yang dia ingat? Apakah bawang prei, bawang merah, bawang putih? Bukan, pasti yang kita inget ya makanannya, stiknya, apanya. Ini tapi yang dibilang bawangnya, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Yang diingat bawangnya. Itu artinya apa? Kenikmatan Mesir itu sangat menyekat, memikat, sangat menyimikat. Sehingga kita nggak bisa ngelupain. Makanya saya bilang ya, banyak orang kalahnya tuh di sini. Misalnya, maaf, ada seorang perokok, misalnya perokok, dia perokok, dia ngerokok. Ketika dia lepas dari rokok, dia ngelawan apa? Ngelawan serangan di pikirannya, ngelawan sugestinya. Wah, kalau habis makan mulut gue pahit nih, harus ngerokok. Banyak orang nggak ngerokok, habis makan mulutnya nggak pahit, biasa aja. Betul nggak? Banyak orang bergaya, wah kalau gue ketemu teman-teman gini gue harus minum bir, gue harus ini. Ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya begini, Pak, gimana? Kita kalau makan kita perlu minum bir gak? Saya bilang gini, dia nanya kan, kebetulan dia nanya, saya langsung bilang gini, lu tinggal di mana? Buat apa gunanya? Untuk manasin tubuh. Dia bilang, lu kurang panas di Indonesia. Kurang panas apa? Apalagi di Bekasi, mataharinya 2. Tapi orang Indonesia hebat loh. Saya cuma bilang orang Indonesia itu hebat. Kenapa?
Beli baju aja ke matahari loh. Sementara orang Amerika masih mikir gimana caranya pergi ke Mars. Orang Indonesia beli baju aja di matahari. Mau beli baju ke matahari. Orang Rusia, orang Amerika itu takut sama kapal selam. Di Indonesia kapal selam dimakan loh sama orang Palembang. Kapal selam. Kurang apa Indonesia, kurang apa hebatnya coba. Kapal selam aja dimakan. Rudal, itu rudal Iran, di sini ada bakso, dibikin bakso. Indonesia memang keren. Ya, jadi yang kita harus lawan itu pola hidup kita, pola pikir kita. Nah, ketika misalnya saya banyak ngobrol sama orang-orang yang kuliah di luar negeri, mereka bilang gini, yang susah adalah menerapkan pola makannya. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dengan makanan sana. Ya, misalnya istri saya pernah bilang, masa makan alpukat? Kalau alpukat di sini kasih susu, dikasih gula, apa manis, enak. Di sana alpukat dikasih minyak olive, nggak enak. Tapi bagi mereka enak. Itu ngelawan kebiasaan-kebiasaan kita yang susah. Ketika kita lepas, kita harus lawan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, orang Israel juga gitu, dia lepas, dia harus lawan kebiasaannya. Bilangan 11 ayat 12. Bilangan 11 ayat 12. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Terus. Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu. Memangku anak yang menyusu. Terus. Berjalan ke tanah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Lihat ya, Tuhan cipta ulang manusia. Dia bilang Israel itu anak sulungnya, kepunyaannya. Terus Israel keluar, masuk ke pola yang sama. Apa? Cobaan. Perutnya lapar, dia jatuh dosa, mereka bersungut-sungut. Perutnya lapar, jatuh dosa, mereka bersungut-sungut. Saudara perhatiin, dari tadi saya ngomong, polanya sama nggak? Polanya sama. Sama ciptaan baru, cobaan, kejatuhan. Polanya begitu, terus polanya begitu. Tapi ada satu lagi yang sama, kejatuhannya. Kalau saudara perhatiin benar-benar, kenapa manusia jatuh? Bu Wati, nengok ke belakang, itu Tante Lot. Ya, dia nengok ke belakang kata Bu Wati. Kalau saudara perhatiin benar-benar polanya sama. Apa? Ada yang bisa nangkap? Makanan semuanya. Adam jatuh karena makanan. Abraham jatuh karena makanan, kelaparan. Nuh jatuh karena anggur, minuman. Lihat polanya. Sama nggak? Sama ya. Israel jatuh karena makanan. Mereka bersungut-sungut kenapa? Karena mereka nggak bisa makan apa yang dulu dimakan di Mesir. Saya bilang banyak orang hari ini jatuh karena kebutuhannya. Dia bersungut-sungut karena apa yang dia mau dia nggak bisa dapat. Dia cari solusinya gimana? Dia nyalahin Tuhan, dia nyalahin keadaan. Misalnya, saya udah bekerja, saya bekerja mati-matian, tapi hidup saya susah. Akhirnya saya bilang apa? Lah,
Gue mati karena kesusahan. Semua karena uang, semua karena uang, semua karena apa yang saya mau, saya nggak dapat. Saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini, saya mau begitu, nggak dapat. Yang kita bisa cuman bilang apa? Sungut-sungut. Sungut-sungut itu nggak memperoleh solusi. Sungut-sungut hanya membuat masalah jadi tambah rumit. Nyalain keadaan, membuat masalah tambah rumit. Apa yang harus kita lakukan? Belajar mengucap syukur sama Tuhan. Jangan kita jadi seperti orang-orang Israel ini. Polanya terus berubah, terus begitu aja. Polanya begitu aja. Nggak berubah-berubah. Nah sekarang tadi kita ngomong soal keturunan Adam. Kita ngomong keturunan Adam. Saudara perhatiin, sekarang kita masuk di dalam Kristus. Tadi saudara udah bilang, tadi saudara udah baca tentang Kristus. Setuju? Kristus dibaptis, Yesus dibaptis. Yohanes bilang, bukan kamu yang harus dibaptis, aku yang harus dibaptis sama kamu. Tapi Tuhan bilang, semuanya harus digenapi untuk menggenapi semua kebenaran. Yang artinya apa? Ketaatan, penggenapan nubuatan dari semua perjanjian lama. Dan polanya terjadi lagi. Polanya terjadi lagi. Apa? Habis dibaptis di Matius 3, kita lari ke Matius 4, judulnya perikopnya apa? Ya, pencobaan di padang gurun. Itu judul perikopnya. Yang pertama kali dicobai apa? Makanan lagi. Makanan lagi. Betul gak sih? Udah perhatiin, udah lihat. Yang bawa Alkitab, lihat. Bener polanya? Yesus kalah gak? Yesus membuktikan kalau dia menang. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Matius 4 ayat 1. Enggak, yang udah dibuka. Habis? Oke. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh siapa? Roh Allah loh yang bawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kalau dia menang. Kan tadi saya bilang, pertama keturunan Adam. Adam kalah, alam gagal. Makanya judulnya Adam dan Kristus. Nah begitu masuk di Yesus, Yesus menang. Yesus bilang, tidak, aku tidak makan. Terus? Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Oke, Yesus lapar. Terus? Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 4. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, saudara simak baik-baik. Polanya berulang, tapi Yesus menang. Yesus menang. Di sini Yesus menolak. Sebenarnya salah nggak kalau makan roti? Salah nggak? Kita nggak salah kalau makan roti. Yang salah kalau kita makan roti yang dari iblis. Makan pancingan iblis. Itu yang salah. Makannya nggak salah. Yang salah adalah pancingannya. Siapa yang memancingnya? Oke, Yesus menang. Adam pertama gagal. Adam berikutnya menang, yaitu Kristus. Momen baptisan
di Matius 3 adalah momen new creation, penciptaan yang baru. Dan juga momen inaugurasi atau pelantikan Yesus. Baptisan itu adalah turning point. Saya ulang sekali lagi, tolong simak baik-baik. Semua saya yakin sudah dibaptis. Ada yang belum dibaptis? Selam ya. Saya bilang sekali lagi, tolong simak baik-baik. Baptisan itu adalah turning point, titik balik. Titik balik dari apa? Dari manusia Adam kepada manusia Kristus. Ini titik baliknya. Itu adalah perubahan kita dari manusia Adam kepada manusia Kristus. Makanya saya bilang, gak semua orang datang ke gereja itu sudah di dalam Kristus. Banyak orang di gereja masih keturunan Adam yang hidup di dalam dosa dan merasa dosa itu sah. Saya ulang sekali lagi, baptisan itu adalah titik balik, turning point dari manusia Adam kepada manusia Kristus. Manusia yang pertama, Adam yang pertama, kalah sama ular. Nah sekarang kita lihat Adam yang kedua, yaitu Kristus. Lukas 10 ayat 19. Lukas, mati, error. Oke, error. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oke, tolong simak. Adam pertama kalahnya sama ular. Adam kedua yaitu Kristus, justru dia mengalahkan ular. Adam pertama dia kalah sama ular. Adam kedua yaitu Kristus, dia ngalahin ular. 1 Korintus 15 ayatnya ke-45. 1 Korintus 15 ayatnya ke-45. Satu Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Manusia pertama itu jadi makhluk yang hidup. Terus? Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, Adam yang kedua yaitu Kristus menjadi roh yang memberi kehidupan. Roh yang menghidupkan. Nah, turning point-nya, titik baliknya itu saat baptisan. Banyak orang dibaptis tapi belum berubah. Elemen penting dalam baptisan Kristus adalah terjawabnya pergumulan orang dalam dosa yang diwariskan oleh Adam pertama untuk masuk di dalam kemuliaan, yaitu di dalam Adam kedua, yaitu Kristus. Menang atas cobaan. Kalau saudara mau menang atas cobaan, saudara menang atas cobaan, gimana caranya saya menang atas cobaan? Saudara harus masuk di dalam Adam kedua, masuk menjadi satu dengan Kristus. Baru saudara bisa menang dalam cobaan. Jelas? Saya berharap saudara bisa ngerti semuanya. Kita dapat perkenanan ketika kita benar-benar berbalik pada Kristus. Karena Kristus anak Allah yang berkenan. Dia adalah anak Allah yang berkenan. Tolong,
tolong jangan berpikir anak, begitu dia bilang anak Allah berarti ada pribadi, ada beberapa pribadi. Bukan, pribadinya satu yaitu Allah. Tapi Allah itu punya firman. Dan firman itu menjadi manusia, ya. Firman itu menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus, firman itu adalah Allah sendiri. Nah, terus 2. Yohanes 1 ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan dengan firman. Di sini jelas dibilang segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Nah, bayangin kalau saudara nggak hidup di dalam firman, saudara nggak baca firman, nggak ngotot di dalam firman, apa yang terjadi? Kamu akan jadi pecundang, bukan pemenang. Saya ulang sekali lagi, kamu akan jadi pecundang, bukan pemenang. Kenapa? Karena kemenangan kita itu di dalam firman. Apa signifikasinya dalam hidup kita? Apa sih hubungannya dengan hidup kita? Saat kita di dalam Kristus, kita bisa hidupi kehidupan Adam kedua. Saya ulang sekali lagi. Ketika saudara benar-benar bersekutu dengan Kristus, artinya saudara bisa menghidupi kehidupan Kristus itu yang menang atas segala cobaan. Berapa banyak dari kita sudah benar-benar menang dalam cobaan? Saya ngomong gini adalah untuk memicu saudara supaya apa? Supaya saudara menyadari jangan hidup sebagai Adam pertama lagi. Jangan hidup sebagai Adam pertama lagi, tapi mulailah beralih di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Kristus. Saat surga berkata anak yang kukasihi, itu adalah identitas Kristus. Coba lihat di Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya aku berkenan kepadanya, artinya identitas Kristus. Lah bayangin ya, bisa bayangin. Nih, ini Kristus. Dia bilang, dia adalah anak. Dia bilang Bapa. Dia adalah Bapaknya. Oke? Ketika saudara masuk di dalam Kristus, ya otomatis saudara bisa manggil dia Bapa. Kenapa? Karena saudara menyatu dengan anaknya. Baru di situ Paulus bilang, kamu dapat menyebut dia ya Abah, ya Bapa. Kamu anak. Paham nggak? Ketika kamu di dalam Kristus, ya kamu sama seperti dia. Kamu juga bisa manggil dia ya Abah, ya Bapa. Bahkan kalau mau lihat lagi di Yohanes 17 itu dibilang, Allah mengasihi kamu seperti Allah mengasihi Kristus. Itu hebat gak? Kita dikasihi seperti Yesus dikasihi loh. Seperti Yesus dikasihi, itu kita dikasihi. Terus kita mau bilang, kita nggak bisa mengasihi orang lain. Kita nggak bisa mengasihi orang lain. Saya bilang, you masih Adam pertama. Saudara masih banyak di pikiran saudara, masih banyak segala sesuatu yang aneh di otak saudara.
Banyak sekali yang aneh di otak saudara. Saya bilang sama saudara, saudara jangan-jangan masih Adam pertama. Perkataan dari surga itu menyatakan identitas Kristus. Dan ketika saudara dibaptis, saudara menyatu dengan Kristus, saudara mendapat identitas yang baru. Identitas di dalam Dia. Perkataan dari surga adalah penggenapan dari perjanjian lama, yaitu di Mazmur 2 ayat 7. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini perkataan Allah tentang nubuatan tentang Yesus. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara bisa perhatiin enggak di sini? Ya. Kalau dia adalah anak dan dia dikasihi, dia berkenan. Ketika saudara menyatu dengan dia, saudara juga anak dan saudara juga dikasihi dan saudara juga berkenan. Tapi memastikan kita di dalam dia, itu yang gak gampang. Sekali lagi saya bilang, lihat polanya. Lihat polanya. Setelah saudara dijadikan ciptaan yang baru, pencobaan itu akan datang terus. Saudara akan masuk di dalam peperangan rohani tanpa saudara sadar. Tanpa saudara sadar, saudara masuk di dalam peperangan rohani. Begitu saudara masuk di dalam peperangan rohani, saudara diwajibkan untuk masuk berperang. Perang lawan apa? Perang lawan diri sendiri. Perang lawan kenyamanan kita, perang lawan keinginan kita, itu yang kita perangi. Kalau saudara sudah masuk di dalam peperangan, saya yakin kalau saudara berperang bersama Tuhan, saudara pasti dapat kemenangan kok. Lihat polanya. Apakah saudara benar-benar sudah ciptaan yang baru? Apakah saudara benar-benar ciptaan yang baru? Kalau saudara benar-benar ciptaan yang baru, saudara sudah menang lawan cobaan. Saudara sudah menang lawan diri sendiri. Saudara sudah menang lawan situasi dan kondisi. Ya, saya bilang belajarlah bersyukur di dalam segala perkara. Karena itulah yang dihendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Oke, sama-sama kita tundukin kepala, kita berdoa. Masing-masing menyelidiki diri sendiri. Apakah saudara benar-benar sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus? Apakah benar-benar saudara sudah menjadi benar-benar ciptaan yang baru di dalam Kristus? Apakah masih ada sifat dan karakter Adam pertama di dalam kita? Itulah yang harus kita perangi. Itulah yang harus kita gumulin. Kita angkat tangan sama Tuhan, kita bilang, Tuhan saya gak mampu lawan ini. Tuhan tolong saya. Saudara harus melawan, saudara menggeliat dengan dosa-dosa itu. Saudara menyadari kalau itu adalah satu kesalahan. Dan saudara mulai nyerah sama Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Biarkan Tuhan membentuk dan menopang hidupmu menjadi pribadi yang lebih indah ke depannya. Saudaraku sadari, jangan sampai pola ini terus berulang sampai nanti kita mau mati. Baru kita benar-benar bertobat. Saudara kehilangan momen kesempatan yang seharusnya saudara dapat kemuliaan. Saudara akan kehilangan kemuliaan. Yang seharusnya saudara dapat posisi yang terbaik, saudara akhirnya tidak mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Karena yang terbaik sudah ditukar dengan semangkuk kacang merah.
Saudara telah menukar semua yang dari Tuhan dengan yang dari dunia. Pola pikir kita nggak berubah, sikap hati kita nggak berubah, hidup kita nggak berubah. Kita hidup di dalam berbagai ketakutan, kekhawatiran, kecurigaan, amarah, dengki sama orang lain. Apakah kita benar-benar sudah menjadi ciptaan yang baru? Itulah yang harus kita pelajari, itulah yang harus kita selidiki dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi ciptaan yang baru? Saudara berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Ampuni akan semua dosa salahku, pikiran, perkataan, perbuatanku. Apapun yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Denganmu, dengan sesama, Tuhan aku minta diampuni. Aku dibersihkan dengan kuasa darah-Mu. Aku ditahirkan. Tuhan Yesus, pulihkan aku. Pulihkan keadaanku. Pulihkan hubunganku dengan-Mu. Tuhan Yesus, aku mau berjalan bersama dengan Engkau layaknya seorang sahabat. Tuhan Yesus, aku mau bergandengan tangan dengan-Mu seumur hidupku. Tuhan Yesus, aku mau dididik, dibentuk oleh-Mu menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Silakan Tuhan berkarya sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.